semuanya, perkenalkan nama saya Delima Purwatanegara dari Teknik Industri Unika Atmajaya. Pada hari ini saya akan menjelaskan cara menghitung kapasitor dengan bantuan metris. Apa sih metris itu? Metris merupakan metode perhitungan horizontal yang telah ditemukan oleh Bapak Stefanus Ivan Gunawan yang merupakan salah satu dosen terbaik di Unika Atmajaya. Dan mengapa kita harus menggunakan metris dalam menghitung kapasitor ini? Karena dengan metris kita dapat menghindari perhitungan berulang-ulang kali dan kita bisa menghitung kapasitor dengan hambatan yang berbeda-beda. Jadi, selamat menyaksikan. Lebih kasus seperti ini. Ini gambar kapasitor ya. Jadi, awalnya gambar pertama seperti ini. Ini C1, C2, C3. Dan di sini ada hambatan variabel. C1-nya adalah 40 farad. C3-nya adalah 30 farad. Dan di sini C2-nya sama dengan 2P. Arti P di sini adalah hambatan P-nya ini bisa diubah menjadi 1, 0 ataupun angka berapapun. Dan ini kita sebut gambar pertama. Nah, setelah melihat gambar ini bisa kita sederhanakan antara C2 dan C3 menjadi seperti ini. Menjadi ke gambar kedua ya. Di sini tetap jadi C1. Di sini karena digabung, di sini berarti menjadi C23. Setelah gambar kedua, sekarang kita bisa sederhanakan lagi. Menjadi seperti ini. Ini adalah gambar C123. Dan jangan lupa di sini ada VB. VB-nya di sini adalah 100 volt. Karena kita sudah menyederhanakan rangkaian ini, maka kita bisa mencari rumus umum masing-masing. Karena kita sudah melihat gambar 1, 2, 3, sekarang kita bisa mencari rumus umumnya. Untuk gambar pertama, kan kayak gini. C2, 3 itu digabungin, jadi menjadi gambar kedua. Sekarang kita langsung ke gambar 2 berarti. Untuk gambar 2, C2, 3 itu kita satukan. Karena dia paralel, di kapasitor paralel itu langsung ditambah. Jadi C23 sama dengan C2 ditambah C3. Ini rumus umum yang pertama. Habis itu kita lanjut ke gambar ketiga. Untuk gambar ketiga, C123. C123 karena ini seri, jadi kita buat seper. Jadi seper C123 sama dengan seper C1 ditambah seper C23. Kita samakan menyebut jadi C1 dikali C23. C1 kali C23 dibagi ini, itu jadinya C23 ditambah C1. Habis itu kita balik nih sepernya, jadi C123 sama dengan C1 dikali C23 dibagi C23 ditambah C1 sama dengan C23 nya berapa? Itu adalah C2 tambah C3. Berarti sekarang bisa kita tulis C123 sama dengan C1 dikali C23, C2 tambah C3, C2 tambah C3 dibagi C2 tambah C3
ditambah C1. Oke, sekarang kita akan cari rumus umum Q dan V-nya. Sekarang kita bisa lihat Qp itu sama dengan Q123 Qp sama dengan Q123 sama dengan Q23 sama dengan Q1. Nah, kalau misalkan ini bisa sama, berarti kita bisa cari Qp-nya. Qp sama dengan Cp dikali Vb. Ini buat yang pertama. Habis itu kita bisa cari V1-nya. V1 sama dengan Q1 dibagi C1. Q1-nya itu kan sama aja kayak Qp kan? Berarti Q1-nya itu Cp dikali Vb dibagi C1. Nah, Cp-nya itu apa? Cp itu kayak yang tadi kita ketahui. Cp itu adalah C1 dikali C2 ditambah C3 dibagi C1 tambah C2 tambah C3 dikali Vb per C1. Otomatis berarti V1 itu sama dengan C1 dikali C2 ditambah C3 dikali Vb per C1 dikali C1 tambah C2 tambah C3. Ini adalah V1-nya. Dah. Setelah dapat V1, kita bisa cari Q1. Q1 itu adalah Cp dikali Vb. Nah, Cp-nya itu kayak yang tadi lagi kan? C1 dikali C2 ditambah C3 kali Vb per C1 tambah C2 tambah C3. Ini adalah Q1. Habis dapat Q1, kita bisa tahu kalau misalnya di sini V23 itu sama juga dengan V2 sama juga dengan V3. V23 sama dengan V2 sama dengan V3. Berarti di sini kita bisa hitung juga. Sama dengan Q23 per C23 sama dengan Cp dikali Vb per C2 ditambah C3. Setelah kita dapat V23, sekarang kita bisa cari Q2. Q2 ini buat V23 di kamar. Sekarang Q2. Q2 itu adalah C2 dikali V2. Nah, kan kita udah tahu V2-nya itu sama aja kayak V23. Berarti di sini tinggal dimasukin C2 dikali Cp dikali Vb per C2 ditambah C3. Di sini berarti sama aja dengan C1 dikali Vb dibagi C1 tambah C2 tambah C3 kali C2. Ini buat Q2. Udah dapat Q2, sekarang kita bisa dapat Q3. Q3 kan rumusnya sama kayak C3 dikali Vb. Dikali V3, sorry. V3-nya tuh apa? V3-nya tuh kayak yang tadi, yang ini lagi. Kita masukin lagi sekarang. Jadinya C3 dikali C1 dikali Vb per
C1 tambah C2 tambah C3. Ini rumus buat Q3. Dah, kan tadi kita udah dapat tuh. Q1 udah dapat, Q2 udah dapat, Q3 udah dapat. V-nya pun juga kita udah dapat. V-nya ini V23 sama yang tadi di video yang sebelumnya. Nah, sekarang berarti ini semua adalah namanya rumus umum. Rumus umum buat Q1, Q2, Q3, dan V. Oke, biar lebih cepat, sekarang kita tulis yang diketahuinya dulu ya. Sekarang C2 tambah C3. C2 tambah C3 itu sama dengan C2-nya itu kan 2P. 2P ditambah C3-nya itu 30. Berarti ini kalau dipagerin 2 pagar P ditambah 3 pagar 0. Berarti ini jadi 5 pagar P. Ini buat C2 tambah C3. Habis itu sekarang C1 tambah C2 tambah C3. Ini C2 tambah C3. Sekarang C1 tambah C2 tambah C3. C1-nya itu berapa? 40. 4 pagar 0 ditambah 5 pagar P. 4 tambah 5 itu 9 pagar P. Ini berarti C1 tambah C2 tambah C3. 9P. Habis itu di sini ada lagi C1 kali C2 tambah C3. C1 dikali C2 tambah C3 pagar C1 tambah ini dong, C1 dikali C2 tambah C3 sama dengan C1-nya itu berapa? 40 dikali C2 tambah C3-nya 5P. Itu berarti 4. Berarti ini sama aja dengan 200 T. Ini C1 tambah C2 tambah C3. Sekarang kita akan cari masing-masing rumus efektif buat V1, Q1, V3, V2, V23, Q2, dan Q3. Pertama V1 ya. Sekarang V1. V1 itu C1 dikali C2 tambah C3. Ini kan berarti ini dong, 200P. 200P per C1 tambah C2 tambah C3 itu 9P. Berarti 9P. Dikali VB. VB-nya itu berapa? VB-nya itu 100. Dikali 100. Berarti rumus efektifnya ini bisa kita pagerin. 2 pagar 0 pagar 0 dikali 100 berarti 0-nya nambah jadi 0 P per 9 pagar P. Ini rumus efektif buat V1. Dapat V1 sekarang kita bisa jadi Q1. Sekarang Q1-nya ya. Q1 sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 itu 9P. 9 pagar P pagar, karena dikali VB, VB-nya itu ada 100, berarti ditambahin 0 2 kali. 0 per C1 tambah C2 tambah C3 itu berarti 9P. 9 pagar P. Ini berarti untuk Q1. Sekarang udah dapet Q1, kita bisa nyari Q2. Q2 adalah C1 dikali VB kali C2. C1-nya itu adalah 40. C2-nya itu adalah 2P. Berarti ini 8P dikali VB. VB-nya itu adalah 100, berarti tambahin 02 per C1 tambah C2 tambah C3 itu 9 pagar P. Berarti ini 9 pagar P. Ini adalah Q2. Udah dapet Q2, sekarang kita jadi Q3. Q3. Ini adalah C1 kali C3. C1-nya itu 40, C3-nya itu 30. Berarti 4 kali 3 berarti 100. Berarti 12 dong. Dipagar, pagar. 0 ada 2, jangan lupa. 1, 2. Terus dikali VB. VB-nya itu 100. Kita tambahin 2 lagi. Per C1 tambah C2 tambah C3 itu adalah 9P. Berarti ini 9 pagar P. Sekarang kita udah dapet V1. V2-nya itu sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V2.
Halo semuanya, terima kasih telah menonton video yang saya buat tadi. Nah, sekarang saya ingin memberitahu kalau pada saat ini metode metris merupakan metode yang terbaik, masih merupakan metode yang terbaik. Bagi kalian yang bisa membuktikan ada metode yang lebih baik daripada metode metris, silakan ikuti tantangan metris dan menangkan uang sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih.